Nama Dani Ramdhani Hidayat, NPM 1821911130, kelas 3E. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Peneliti harus menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa memilih masalah tersebut. Latar belakang masalah berisi tentang paparan suatu masalah. Poin A, latar belakang masalah. Poin B, perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, batasan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Identifikasi masalah ialah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Fungsi latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan dasar utama bagi penulis untuk memberikan pemahaman kepada semua pembaca tentang ide, pemikiran, maupun masalah yang ingin Assalamualaikum disampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Nur Fajri dari kelas 3E NPM 1821911131. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan latar belakang masalah yang baik. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan bagaimana pembuatan latar belakang masalah yang baik, saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya itu tersebut. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Nah, setelah kita membahas tadi latar belakang masalah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan latar belakang masalah. Pada bagian awal, latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid, terbalik buat gambaran umum tentang masalah, mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Pada bagian tengah, ungkapan fakta, fenomena, data-data, pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Halo, saya Desprenti Sembiring, NPM 1821911132. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Langkah awal yang semestinya dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian adalah mencari tahu atau menentukan sebuah masalah yang ingin diangkat atau diteliti. Hal ini karena masalah adalah start atau titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Karena adanya masalah, maka penelitian terjadi. Menurut Hidayat 2011 dalam bukunya Metodologi, perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dalam membuat rancangan penelitian, diharuskan bagi peneliti untuk menegaskan dan merumuskan masalah yang sedang diteliti secara jelas dan tegas. Mencari dan menentukan masalah. Setelah memfokuskan perhatian pada masalah yang lebih spesifik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan pertanyaan mengenai masalah tersebut. Pertanyaan tersebut dapat berupa apakah, bagaimana, mengapa, di mana, dan lain-lain. Contohnya, seorang peneliti akan mengangkat suatu masalah mengenai suatu kasus tentang penghapusan mata pelajaran pendidikan jasmani di tingkat SMK kelas 12. Maka peneliti tersebut harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa itu mata pelajaran penjas? Siapakah yang paling berdampak akan penghapusan mata pelajaran tersebut? Bila mana penghapusan mata pelajaran penjas itu terjadi? Di manakah sudah diberlakukan penghapusan tersebut? Mengapa penghapusan mata pelajaran penjas dapat terjadi? Bagaimanakah cara untuk mengatasi penghapusan mata pelajaran penjas tersebut? Ciri-ciri masalah yang baik adalah sebagai berikut. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Hal ini menurut Najir 2003. Bentuk-bentuk masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian berdasarkan tingkat ekspansinya. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya hasil penelitian nanti akan digunakan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif, menurut Sugiono dan Husni 2000. Sumber masalah penelitian. Masalah itu dapat kita temui dari berbagai fenomena-fenomena yang kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Namun selain dari fenomena yang nampak dan kita saksikan, kita juga dapat menemukan masalah dari berbagai sumber seperti 1. Pengalaman dan pengetahuan. 2. Jurnal, buku-buku, majalah-majalah, dan abstrak-abstrak. 3. Skripsi, tesis, dan disertasi. 4. Profesor, dosen, guru, teman-teman, dan lain-lain. 5. Kepustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdi Muhammad, NPM 1821911133 dari kelas 3E. Di sini saya akan membahas tentang penyusunan definisi operasional. Untuk mendapatkan penyusunan definisi operasional harus menentukan sebagai berikut. 1. Di dalam sebuah definisi operasional,
harus menyantumkan sebuah variabel bebas, dependen, dan variabel terikat independen sebelum dimasukkan ke dalam tabel. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mendorong atau menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sugiono 2011. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono 2011. 2. Mencari definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel. Yang artinya konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Sojadi 2015. Intinya adalah definisi konseptual lebih berfokus pada konsep suatu variabel. 3. Mengidentifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Cara ini bisa dengan mengamati, membandingkan, dan cara ukur lainnya. Yang keempat, memilih cara yang benar-benar dilakukan untuk menggambarkan sebuah variabel. Secara umum ada 4 level pengukuran untuk menggambarkan suatu variabel. 1 nominal, 2 ordinal, 3 interval, 4 rasio. Yang kelima, jika skripsi atau tesis biasanya disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan pada naskah publikasi ilmiah disajikan di dalam bentuk narasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.